Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat, ilmunya dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa mulai. Amin. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sumber daya alam. Sekarang kita akan mengulas sedikit tentang sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Hayati dan hayati. Iya benar, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ya, sebelum kita mempelajari tentang sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya, Ibu akan mengulas terlebih dahulu tentang sumber daya alam, pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Ada yang tahu nggak kira-kira anak-anak pengertian dari sumber daya alam itu sendiri apa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Adit. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, benar sekali jawaban Ananda Adit, bagus. Jadi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi sumber daya alam itu memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Banyak cara yang bisa digunakan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya. Yang pertama kita akan membahas sumber daya alam hayati terlebih dahulu. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini terdiri dari sumber daya tumbuhan dan sumber daya hewan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa saja, Bu, sumber daya hewan dan sumber daya tumbuhan itu? Contohnya ada 3 sumber daya. Contoh dari sumber daya hayati ada 3 ya anak-anak. Yang pertama tumbuhan, yang kedua pertanian dan perkebunan, yang ketiga hewan peternakan dan perikanan. Sekarang kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat melimpah dan sangat banyak sekali. Melimpah dan sangat beragam, khususnya ada di wilayah Indonesia. Sumber daya alam ini banyak sekali kita temui di sekitar kita, di depan sekolah kita, di depan kelas kita, di depan rumah kita, itu banyak sekali kan tumbuhan. Jadi itu juga termasuk sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini dapat dimanfaatkan atau dapat dikelola oleh manusia. Contohnya sebagai bahan pangan, yaitu ada padi, gandum, jagung. Kemudian yang untuk bahan bangunan, contohnya misalnya ada kayu jati, ada pohon mahoni. Jika anak-anak semuanya sudah paham mengenai sumber daya hayati, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati merupakan semua benda di permukaan bumi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam non hayati ini berasal dari benda tak hidup atau berasal dari benda mati. Sumber daya alam non hayati ini terdiri dari 4 sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya air, sumber daya
angin, sumber daya tanah, dan sumber daya tambang. Anak-anak, apakah ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai sumber daya non-hayati ini? Tidak, Bu. Baiklah kalau begitu. Baiklah anak-anak, jika kalian semua sudah paham, saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti kalian akan memberikan contoh atau menuliskan contoh apa saja sih contohnya itu sumber daya hayati dan sumber daya non hayati itu. Baiklah, kelas hari ini Ibu tutup. Jika tidak ada pertanyaan yang ditanyakan kembali. Anak-anak sudah paham semua kan tugasnya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Sebelumnya kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim karena materi kita tentang sumber daya alam ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.